Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Divarisna Maharani dengan NPM 221201173. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan tentang pemerintahan daerah. Di mana perda yang saya ambil yaitu Perda nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih urgensi perda ini bagi pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi? Ada beberapa alasan mengapa perda ini sangat penting untuk pelaksanaan otonomi serta desentralisasi. Yang pertama yaitu perda ini dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Nah, perda ini dibuat untuk menyesuaikan organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, tepat fungsi, dan tepat ukuran dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi agar pemerintah daerah itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan potensi serta kebutuhan di daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian ada alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya reorganisasi perangkat daerah yang lebih tepat fungsi dan tepat ukuran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, hal ini itu sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi, yaitu di mana prinsip desentralisasi itu tujuannya untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat itu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada alasan yang ketiga yaitu untuk mengoptimalisasi potensi sumber daya daerah. Nah, peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kekhasan daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui peraturan organisasi perangkat daerah yang sesuai. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Karena dalam konteks otonomi daerah, agar daerah dapat mengembangkan sektor-sektor unggulan dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian alasan yang keempat yaitu untuk meningkatkan tata kelolaan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, peraturan eselonisasi jabatan struktural itu pada peraturan eselonisasi jabatan struktural pada perangkat daerah, dalam peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penempatan jabatan yang kompeten pada posisi yang sesuai. Nah, hal ini itu sejalan dengan prinsip desentralisasi dengan mengedepankan akuntabilitas serta transparansi daerah. Kemudian yaitu alasan yang kelima yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Nah, peraturan ini dibuat itu untuk mengatur organisasi perangkat daerah yang secara komprehensif melalui sekretaris daerah, dinas, badan, hingga kecamatan. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam menjalankan tugas serta fungsinya, sehingga dapat mendukung efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi. Kemudian, nah, alasan-alasan tersebut itu merupakan urgensi perda ini dalam melaksanakan otonomi daerah serta desentralisasi. Nah, melalui perda ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi lebih efisien, efektif, serta responsif dalam kebutuhan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi serta sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pentingnya peraturan daerah ini bagi Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kepentingan ini ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek filosofis, yang kedua aspek sosiologis, dan yang ketiga yaitu aspek yuridis. Kemudian kita ke yang pertama dulu. Saya ke yang pertama dulu yaitu aspek filosofis. Secara filosofis, melalui perda ini perwujudan dan tujuan otonomi daerah
dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang efektif serta efisien melalui reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dengan organisasi perangkat daerah yang lebih tepat fungsi dan tepat ukuran. Nah, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Melalui aspek filosofis ini didasari pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara efektif serta efisien serta selaras dengan potensi dan kebutuhan daerah. Nah, hal ini itu sejalan atau selaras dengan prinsip-prinsip good governance, yang dimana prinsip good governance itu ada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta responsivitas. Nah, melalui perubahan struktur organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik serta responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan organisasi yang lebih tepat fungsinya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong pembangunan yang lebih efektif serta berkeadilan atau merata. Nah, kemudian yang kedua yaitu ditinjau dari aspek sosiologis. Ditinjau dari aspek sosiologis, Perda ini itu memiliki tujuan untuk menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Lampung Tengah. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Tengah. Nah, dalam perubahan struktur organisasi perangkat daerah ini diatur dalam Perda didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan aspek sosiologis, seperti yang pertama itu ada cakupan dan jenis tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian luas wilayah serta kondisi geografis Kabupaten Lampung Tengah, kemudian jumlah penduduk, kemudian potensi daerah berkaitan dengan urusan pemerintah daerah yang akan ditangani, ketersediaan sumber daya alam, sarana prasarana, kebutuhan, dan masih banyak lagi. Nah, dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini berupaya untuk menyusun struktur organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nah, melalui dengan organisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain. Kemudian ditinjau dari aspek yuridis. Nah, dari aspek yuridis ini, Perda ini tuh didasarkan oleh berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah serta peraturan menteri yang lain gitu. Nah, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pada pasal 218 ayat 1 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Nah, kemudian bagian yang menjadi dasar saya menjawab pertanyaannya ini yaitu yang pertama pada bagian menimbang huruf A yang menyatakan bahwa tujuan perubahan Perda itu untuk melaksanakan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dengan organisasi perangkat daerah yang lebih tepat fungsi. Kemudian ada di pasal 2 ayat 2 yang mengatur tentang perubahan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian di pasal 11 ayat 3 yang mengatur tentang perubahan eselonisasi jabatan struktural pada perangkat daerah. Kemudian pada pasal 19 yang mengatur tentang pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas pokok
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perda ini mulai tahun 2022. Pertanyaan yang ketiga yaitu aturan dalam peraturan daerah ini yang dapat mendukung kemajuan serta kesejahteraan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa aturan. Yang pertama, pengaturan tentang susunan perangkat daerah. Nah, pengaturan ini tuh mengatur tentang susunan perangkat daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, serta kecamatan. Nah, pengaturan ini tuh menurut saya itu sangat penting karena untuk memastikan struktur organisasi pemerintah daerah itu lebih tepat fungsi sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu secara efektif dalam melayani masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu aturan tentang eselonisasi jabatan. Nah, pada aturan ini tuh pada aturan tentang eselonisasi jabatan struktural pada perangkat daerah ini mulai dari sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, camat merupakan eselon 3A atau jabatan administrator. Nah, pengaturan ini itu menurut saya itu sangat penting karena untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintah itu baik gitu. Tata kelola pemerintahan itu yang baik atau good governance dengan penempatan jabatan itu yang lebih kompeten pada posisi yang sesuai. Nah, kemudian yaitu aturan tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan. Nah, pada pasal ini itu mengatur tentang pasal ini itu pasal 18 mengatur tentang bahwa peraturan pelaksanaan pemerintahan daerah nomor 9 tahun 2016 itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. Nah, hal ini itu penting karena untuk menjaga kesinambungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kemudian ada aturan tentang pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas. Nah, pada aturan ini itu tuh mengatur tentang pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 kemarin. Nah, selama pengisian jabatan belum dilaksanakan, maka jabatan struktural pada perangkat daerah itu yang terdampak itu tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini gitu, dan tetap memberikan hak kepegawaiannya seperti itu. Kemudian pengaturan ini itu menurut saya sangat penting karena untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan yang dimaksud itu penyelenggaraan pemerintahan daerah selama proses transisi reorganisasi perangkat daerah seperti itu. Kemudian menurut saya secara keseluruhan peraturan daerah ini tuh bertujuan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi lebih tepat fungsi dan tepat ukuran gitu, sehingga meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan lain-lain. Tentu saja ada hal yang diharapkan yaitu untuk mendukung kemajuan kesejahteraan bagi daerah Kabupaten Lampung Tengah ya, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian optimalisasi sumber dan potensi di daerah tersebut, peningkatan tata kelolaan masyarakat gitu dan lain-lain. Nah, yang bagian yang menurut saya bagian yang membantu jawaban saya itu ada di pasal 2 ayat 2, kemudian pasal 11 ayat 3, pasal 18 dan juga pasal 19.
Untuk eh, pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa sih daerah lain itu perlu mengikuti atau perlu membuat perda seperti daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ada beberapa alasan mengapa daerah lain perlu membuat perda seperti di daerah Kabupaten Lampung, seperti perda ini di daerah Kabupaten Lampung Tengah gitu. Yang pertama menurut saya itu penyesuaian organisasi perangkat daerah. Nah, perda ini dibuat untuk menyesuaikan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan berfungsi, serta tepat sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tuh menurut saya sangat penting karena dilakukan oleh daerah lain untuk hal ini sangat penting dilakukan oleh daerah lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kemudian yang kedua alasannya yaitu untuk mengoptimalisasi potensi daerah. Nah, daerah lain itu perlu membuat perda seperti ini karena untuk mengoptimalisasi potensi di daerahnya. Nah, optimalisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi serta kekhasan daerah di Kabupaten Lampung Tengah atau mengoptimalisasi potensi dan kekhasan di daerah lain gitu melalui peraturan organisasi perangkat daerah yang lebih yang sesuai. Nah, tentu saja pengoptimalan ini untuk mengembangkan potensi serta keunggulan di daerah masing-masing. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini sangat penting karena daerah lain itu perlu melakukan hal serupa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif serta efisien, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau dalam perda ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian alasan yang keempat yaitu untuk kebutuhan reformasi birokrasi. Nah, daerah lain itu perlu membuat perda serupa seperti perda di daerah Kabupaten Lampung Tengah ini itu untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, lebih profesional, modern, serta berorientasi pada pelayanan publik gitu. Karena perda ini dibuat untuk reformasi birokrasi di bidang kelembagaan pemerintah daerah seperti itu. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu untuk keselarasan dalam peraturan undang-undang. Nah, keselarasan ini mengacu pada berbagai peraturan undang-undang terkait ya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Nah, daerah lain itu perlu membuat perda serupa itu untuk menyesuaikan agar organisasi perangkat daerahnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian alasan-alasan tersebut itu merupakan alasan yang menurut saya cocok untuk mendasari bahwa daerah lain itu perlu membuat peraturan perda serupa seperti daerah Kabupaten Lampung Tengah gitu. Karena dengan alasan-alasan itulah dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, daerah lain itu perlu membuat perda yang serupa itu untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran seperti yang tadi saya bilang. Daerah lain itu perlu membuat perda serupa seperti daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk mewujudkan organisasi yang lebih tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik,
kemudian hal-hal serupa yang dapat memajukan daerah tersebut dengan harapan untuk mendukung kemajuan serta kesejahteraan di daerah masing-masing. Sekian jawaban dari pertanyaan saya mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah.